Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu dari bab fungsi dan prosedur. Kita akan membahas soal level mahir. Oke, langsung saja ke soalnya nomor 11. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial di mana n lebih besar sama dengan 0, 0 tidak sama dengan 1, dengan tampilan sebagai berikut. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial. 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya 120. Kita ke programnya. Langsung saja di sini kita ketikkan seperti biasa keterangan dari filenya. Nama file program, nama pembuat, kemudian di sini ada program n faktorial. Di sini kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian di sini ada integer masukan, integer n. Printf masukkan nilai n. Kita scan F, dan kita masukkan ke N. Persendek, masukkan ke N. Return N. Kemudian di sini ada void faktorial. Di sini ada integer N, kemudian ada jumlah. Jumlahnya itu bernilai 1. N sama dengan masukkan. If N lebih dari 0, printf %d faktorial sama dengan N. For N lebih besar sama dengan 1, N min. Jumlah kali sama dengan N. If N lebih besar sama dengan 2, printf %d kali N. Else printf %d N. Kemudian printf sama dengan %d jumlah. Else if N sama dengan 0, jumlah sama dengan 1, printf %d faktorial sama dengan %d N jumlah. Kemudian kita ke integer main. Printf program n faktorial. Garis miring terbalik n ini adalah enter. Integer hasil, faktorial hasil, kemudian return 0. Kita coba jalankan programnya. Misalkan kita mau 5. Nah, maka 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya sama dengan 120. Lanjut ke nomor 12. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Kita ke programnya. Di sini seperti biasa kita tuliskan keterangan filenya, nama file program, nama pembuat. Program menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B. Kemudian kita menggunakan file header include stdio.h. Di sini ada void bilangan. Integer A, B, N sama dengan 1. Pembagi terbesar sama dengan 0. Printf masukkan nilai A. Scanf %d kita masukkan ke variabel A. Printf masukkan nilai B. Kita scanf juga. Masukkan ke %d. Masukkan ke variabel B. Kemudian while A lebih besar sama dengan N dan B lebih besar sama dengan N, if A modulus N sama dengan 0 dan B modulus N sama dengan 0, if pembagi terbesar kurang dari N, pembagi terbesar sama dengan N++. Printf pembagi bilangan terbesar dari %d dan %d adalah %d. Kita isikan %d ini dengan variabel A, B, dan pembagi terbesar. Kemudian kita masuk ke integer main. Di integer main ini kita printf menghitung pembagi terbesar bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B. Kemudian ada integer hasil, bilangan hasil, return 0. Kita coba jalankan programnya. Misalkan kita punya 5 dan 15. Maka pembagi bilangan terbesar dari 5 dan 15 adalah 5. Kita lanjut ke nomor 13. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C yang membaca panjang integer integer 3 buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C. Yang dalam hal ini A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Gunakan hukum Pythagoras. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini kita menuliskan keterangan filenya, nama file, nama pembuat, kemudian program menentukan jenis segitiga. Di sini kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian ada integer masukan, integer n. Di sini kita printf masukkan nilai n. Scanf %d kita masukkan ke variabel n.
kemudian return n, kemudian void Pythagoras. Di sini kita memasukkan rumus Pythagoras di sini. Integer a, b, c, x, y, z. A sama dengan masukan, B sama dengan masukan, C sama dengan masukan. Karena kita ingin memasukkan 3 variabel tadi, karena segitiga ada 3 sisi ya. Kemudian rumusnya di sini ada X sama dengan A dikali A, Y sama dengan B dikali B, kemudian Z dikali C dikali C. Kemudian di sini ada if Z sama dengan Y plus X, maka kita printf itu merupakan segitiga siku-siku. Else if Z kurang dari Y plus X, maka kita printf itu merupakan segitiga lancip. Kemudian else if Z lebih besar Y plus X, maka kita printf segitiga tumpul. Kita integer main, printf menentukan jenis segitiga dengan memasukkan panjang n ke 3 sisi segitiga. Integer hasil, Pythagoras, hasil, return 0. Kita coba programnya. Sekarang kita punya di sini angka 5, 5 dan 4 misalkan. Nah, ini merupakan segitiga lancip. Lanjut ke nomor 14, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C, menuliskan sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai N yang dibaca. N dapat berharga dari 1 sampai 1000. Ini merupakan contoh jika diinputkan 1, 2, 3, dan 4 seperti ini. Oke, kita ke programnya. Seperti biasa, kita tuliskan keterangan filenya, nama file, nama pembuat, kemudian program mencetak output bintang sesuai dengan masukan. Kemudian file header kita menggunakan include stdio.h. Kemudian di sini ada integer masukan. Di sini ada integer n, kita printf, masukkan nilai n sama dengan %f %d, kita masukkan ke variabel n, kemudian return n. Kemudian di sini ada void cetak, integer nilai, integer a, b, nilai sama dengan masukan. For a sama dengan 1, a kurang sama dengan nilai, a plus plus. For b sama dengan 1, b kurang dari sama dengan a, b plus plus. Printf bintang. Kemudian printf ini garis miring terbalik n itu enter. Kemudian di sini ada integer main. Printf mencetak output bintang sesuai dengan masukan. Kemudian integer hasil, cetak hasil return 0. Kita coba jalankan programnya. 4 misalkan. Maka dia keluar sesuai dengan contoh yang ini. 4. Lanjut ke nomor 15. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Mencetak pola bintang tertentu berdasarkan nilai n yang diinput sebagai berikut. Jika diinput n-nya 4, maka polanya seperti ini. Untuk pola pertama, untuk pola kedua seperti ini. Dan untuk pola ketiga, jika diinput n sama dengan 5, n-nya harus ganjil, maka akan tercetak pola seperti ini. Kemudian pola keempat, jika diinput n lebih besar sama dengan 5 dan n harus ganjil, maka akan tercetak seperti ini. Langsung saja kita ke programnya. Seperti biasa di atas ini, pertama kita menuliskan keterangan dari program ini. Ada nama file, kemudian nama pembuat, kemudian program mencetak output bintang dengan pola tertentu. Kemudian kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian di sini ada integer masukan, ada integer n, di sini kita printf, masukkan nilai n, kita scanf, %d, dan masukkan ke variabel n, return n. Kemudian void pola bintang. Di sini ada prosedur pola bintang, void pola bintang. Ada integer i, j, n, nb1, nb2, dan nt. N sama dengan masukan. Printf, pola bintang pertama, for i sama dengan 1, i kurang dari n, kurang dari sama dengan n, i plus plus. For j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus. If i sama dengan j, maka kita printf bintang. Kemudian kita printf juga enter. Else printf spasi. Ini untuk pola pertama, pola bintang pertama. Kemudian ini pola bintang kedua untuk sama seperti pola bintang pertama, hanya ada sedikit perbedaan di tanda saja. Untuk di pola bintang kedua ini, yang di atas asalnya kan kurang dari sama dengan i,
Kemudian untuk pola bintang kedua ini perbedaannya ada pada for yang kedua. Di for yang kedua ini J sama dengan N, J lebih besar sama dengan 1. J min min. Oke, sisanya ini sama. Kemudian pada pola bintang ketiga, if N modulus 2 sama dengan 1, NB 1 sama dengan 1, NB2 sama dengan N, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus, for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, J plus plus, if I sama dengan NB1 dan J sama dengan NB2, printf bintang, NB plus plus, NB min min. Else if I sama dengan J, maka kita printf bintang, else printf spasi. Kemudian di sini ada enter, kemudian else printf nilai N harus ganjil untuk mencetak pola bintang ketiga. Jika N tidak ganjil, maka dia akan ke sini. Kemudian untuk pola bintang keempat, di sini ada printf, pola bintang keempat, if N lebih besar sama dengan 5 dan N modulus 2 sama dengan 1, NT sama dengan N dibagi 2 ditambah 1. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. For J sama dengan 1, J kurang sama dengan N, J plus plus. If I sama dengan NT, dan J sama dengan NT, maka kita printkan bintang spasi. Else if I sama dengan 1 dan J kurang dari NT, dan I sama dengan NT, N, dan J lebih besar dari NT, maka di print bintang spasi. Kemudian else if J sama dengan N dan I kurang dari NT, dan J sama dengan 1 dan I sama lebih besar NT. Printf bintang spasi. Else printf di sini ada spasi dua kali. Kemudian di sini ada enter, kemudian else jika ini tidak memenuhi tadi, maka akan ke sini. Printf nilai N harus lebih dari sama dengan 5 dan ganjil untuk mencetak pola bintang ke-4. Kemudian di sini ada integer main, printf mencetak output sesuai dengan pola bintang. Kemudian di sini ada integer pola bintang, pola return 0. Kita coba saja programnya. Misalkan di sini kita punya angka seperti tadi ya, seperti yang di perulangan 4. Nah, untuk di sini pola pertamanya ada outputnya, kemudian pola bintang keduanya ada juga pola outputnya, kemudian untuk pola bintang ketiga itu yang keluar nilai N harus ganjil untuk mencetak pola bintang ketiga. Karena kita tadi memasukkannya genap 4, maka dia keluarnya seperti ini. Kemudian untuk yang pola bintang keempat juga sama, nilai N harus lebih besar dari 5 dan ganjil untuk mencetak pola bintang keempat. Kita coba saja dengan memasukkan N-nya dengan 4. Misalkan seperti ini. Maaf, kita masukkan dengan 5. Nah, terbaca di pola bintang ketiga berbentuk seperti ini polanya, kemudian pola bintang keempat juga berbentuk seperti ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya untuk membahas soal level mahir dari materi fungsi dan prosedur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.